Salam, saya GS dari MBS kembali untuk membawamu ke dalam jurnal Mega Deep Talk. Jadi di kesempatan kali ini Mega akan mencoba menelaah lebih dalam tentang apa yang ada di momen Idul Adha dalam sejarah Indonesia. Satu pertanyaan menarik, apakah adanya pandemi perayaan Idul Adha akan menjadi berubah? Nah, jika kita ngomongin Hari Raya Idul Adha, itu banyak hal yang bisa kita ceritakan, dimulai dari puasa Arafah, sate, sholat id, dan selfie-selfie foto. Jadi sebenarnya momen yang bisa kita dapat dari Hari Raya Idul Adha ini kira-kira momennya apa? Nah, kalau kita ambil sudut pandang dari budaya, ternyata perayaan Idul Adha itu cukup menarik. Seperti di Kudus, yang ternyata bukan sapi yang untuk dijadikan kurban, tapi melainkan kerbau. Nah, hal ini terjadi karena adanya keberagaman antar agama. Karena dalam beberapa agama itu menghormati sapi. Dan dari sini para wali leluhur di Indonesia mengambil strategi yang unik, yaitu menggantikannya dengan kerbau. Di sini tercermin bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman. Inilah kenapa bangsa kita tidak mudah terpecah belah oleh pihak manapun. Nah, adanya momen lebaran ini juga tidak lepas dengan momen kebersamaan, momen kemanusiaan, dan momen untuk berbagi. Di beberapa referensi yang kami baca, ternyata banyak banget yang memaknai apa arti kurban itu sendiri. Kita ambil seperti setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ungkapan seperti ini sebenarnya dalam banget untuk memaknainya. Yang terkadang untuk menafsirkannya, ungkapan seperti itu harus dimaknai secara pribadi maupun secara bersama. Dimaknai secara pribadi ketika kita adalah sosok manusia yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan ketika dimaknai secara bersama ketika kita adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan ataupun sebuah amanah. Bisa jadi keluarga atau maupun bisa jadi kayak kepala keluarga, jabatan dan segalanya maupun lainnya. Nah, setiap diri kita juga ternyata punya Ismail yang seharusnya dipasrahkan kepada Allah dan meyakini bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Kita seringkali untuk menahan atau tidak ingin kehilangan harta yang seharusnya dikorbankan. Contoh kecilnya adalah kita seringkali untuk memikirkan bagaimana harta, jabatan, atau lainnya yang sebenarnya semua itu adalah milik Allah. Uniknya adalah ternyata sifat dari kepemilikan yang berlebihan ini menjadi sebuah penyakit di hati manusia. Banyak musibah yang terjadi dari sifat ini, hingga timbul keserakahan, kesombongan dalam hati manusia. Nah, ini yang diajarkan dalam momen Idul Adha ini, menjadi manusia yang menghindari segala bentuk keserakahan dan mengorbankan hartanya untuk dapat berbagi ke sesama manusia. Nah, hal ini yang akan coba kita tanamkan dari sekolah MIBS untuk memahami lebih dalam dari setiap momen yang ada dan untuk mengerti makna dari sebuah peristiwa yang terjadi, karena kami meyakini bahwa sekolah adalah tempat yang baik untuk berdiskusi, menciptakan sebuah kreativitas, dan memahami bersama untuk menjadi lebih baik. Sekian untuk Mega Deep Talk untuk waktu ini dan sampai jumpa.